Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur selama 3 hari. Salah satu agendanya adalah menghadiri puncak acara resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama. Wapres menyampaikan Indonesia akan segera mengirimkan misi bantuan kepada korban gempa di Turki. Prajurit TNI Angkatan Laut yang berdaya saing menjadi komponen penting dalam pembangunan negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden saat memberikan kuliah kepada Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Inilah kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya, Ragil Lestari. Senin 6 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan tahun 2023, Organisasi Massa Islam Nahdlatul Ulama atau NU memasuki usia ke-100 tahun. Menyambut usia 1 abad ini, NU harus mampu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Bahwa transformasi dan adaptasi sesuai perkembangan zaman telah dilakukan sejak berdirinya organisasi ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi yang telah diberikan oleh para tokoh dan kiai NU sejak lama. Menurut Wapres, kontribusi tersebut harus terus dilanjutkan oleh segenap warga NU sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi 3 aspek kehidupan, yaitu aspek individu, bangsa, dan negara, serta dunia, serta keseluruhan. Wapres pun berharap agar segenap warga NU dapat terus berkontribusi aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan dari alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Dalam upaya pembangunan peradaban, peran ilmu pengetahuan atau sains sangat penting dan bahkan ia berfungsi sebagai kunci peradaban, miftahul imarah, miftahul hadarah. Dan tidak benar bahwa ilmu pengetahuan merupakan penyebab terjadinya kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Sumber kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini adalah nafsu serakah manusia yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Seperti dikatakan, seperti disampaikan di dalam firman Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang menguasai kunci peradaban tersebut, yaitu SDM yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usai membuka Muktamar Internasional 1 Fikih Peradaban, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Wakil Grand Syekh Al-Azhar Muhammad Abdurrahman Muhammad Duwaini di Hotel Shangri-La, Surabaya. Wapres menyampaikan apresiasi atas kehadiran Syekh Duwaini untuk menghadiri Muktamar Fikih Peradaban sebagai rangkaian peringatan Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Pada hari yang sama, Senin 6 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Wapres menyampaikan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut yang berdaya saing menjadi komponen penting dalam pembangunan negara. Sebab Wapres menilai bahwa TNI Angkatan Laut merupakan perangkat negara yang sangat vital dalam merealisasikan agenda kelautan negara yang menyentuh secara langsung isu kedaulatan dan jurisdiksi. Untuk itu, para taruna-taruni yang saat ini sedang menempuh pendidikan adalah calon penerus roda kepemimpinan dalam menjaga kekuatan laut Indonesia. Para taruna dan taruni Angkatan Laut adalah calon-calon pemimpin yang turut menentukan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, perkuat dedikasi, loyalitas, dan kinerja untuk menyangga peran dan fungsi TNI Angkatan Laut. Wapres berpesan agar ke depan para lulusan Akademi Angkatan Laut dapat membangun karir dengan menjaga integritas di semua jenjang penugasan dimanapun mereka ditugaskan. Kita sendiri yang memilih masa depan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Untuk kemudian kita rumuskan dalam kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Terkait hal tersebut, kita telah menetapkan
visi Indonesia Emas 2045 yang akan kita perjuangkan sehingga menjadi realitas masa depan kita. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045. Visi poros maritim dunia merupakan satu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional yang berbasis kemaritiman. Dalam 20 tahun ke depan, kita ingin mewujudkan perubahan cara pandang menuju cara pandang maritim. Dalam keterangan pers, Wapres menanggapi isu-isu di tanah air termasuk soal beras. Beras merupakan salah satu komoditas pangan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Dengan demikian, fluktuasi harga beras pun menjadi dilema di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menstabilkan kembali harga beras, di antaranya dengan menyalurkannya ke berbagai daerah. Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus serius menangani hal ini dan mengambil langkah penanganan yang terbaik agar situasi kenaikan harga ini dapat segera tertangani. Ya, saya kira untuk mengatasi harga pangan itu kan ada dua. Pertama memang ada kelangkaan pangan ya. Pemerintah sudah menyiapkan beras, itu beras impor dan saya kira sudah disalurkan ke berbagai daerah termasuk ke Jawa Timur, itu sudah mulai untuk menekan harga itu. Nah, dan boleh jadi juga memang ada kenaikan yang dipicu karena menjelang bulan puasa. Ini biasanya memang ada sementara naik. Begitu juga minyak goreng. Pemerintah sekarang sedang melakukan operasi ya untuk kembali supaya minyak goreng yang untuk distribusi rakyat itu tetap tidak terganggu. Nah, sedang kita lihat apa dari produsen, apakah dari distribusi, ada jalur distribusinya. Nah, nanti kalau produsennya tidak memproduksi padahal sudah berjanji, itu tentu akan diambil langkah-langkah. Kalau misalnya itu dari distribusi, nanti kita akan lihat sebab langkahnya itu dari mana. Saya kira itu. Pokoknya pemerintah akan mengambil langkah-langkah bagaimana semua itu terpenuhi dengan baik. 7 alat pendeteksi tsunami milik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dipasang di beberapa titik lokasi rawan tsunami dikabarkan telah mati. Menurut BRIN, matinya alat-alat tersebut di samping karena usianya yang telah 2 tahun, juga karena biaya operasionalnya yang cukup mahal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan bahwa alat pendeteksi tsunami sangat penting digunakan sebagai upaya peringatan dini. Alat-alat itu penting untuk diperbaiki ya, karena kita negara yang sering terjadi tsunami. Nah, anggaran itu kan tidak harus sekaligus, kan bisa tetapi penting peran itu, alat-alat itu harus ada. Paling tidak memberikan, ya berfungsi untuk memberikan peringatan dini, ya itu saya kira. Selasa 7 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Jokowi menghadiri resepsi puncak 1 abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Ibu Iriana Joko Widodo, dan dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi dalam pembangunan peradaban dunia. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin didabuk untuk mendoakan acara puncak 1 abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Di hari yang sama, usai menghadiri resepsi puncak 1 abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin langsung menuju kawasan ekonomi khusus KEK, Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate JIPE yang berada di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.
KEK JP Gresik disahkan sebagai KEK Teknologi dan Manufaktur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. KEK JP Gresik adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi, dan hunian berkonsep kota mandiri. Wapres berharap kawasan ekonomi khusus di Gresik ini dapat terus berusaha meningkatkan investasi di tempat ini dan pemerintah mendukung upaya investasi ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini menjadi Perpu Cipta Kerja yang mengakomodasi berbagai masalah termasuk kemudahan berusaha, juga pelayanan dan penyediaan. Ini saya berkunjung ke JP kawasan industri Gresik ini, KEK ekonomi khusus. Pertama, ini merupakan sesuatu program pemerintah dalam rangka menarik investasi. Karena itu kita berharap bahwa KEK ini, pengelola KEK ini atau JP ini supaya terus berusaha untuk meningkatkan investasi di tempat ini. Ya, tadi baru dilaporkan berapa? 30%, ya. 30%. Ya, kita harapkan terus ada peningkatan. Dan kita harapkan tahun 2023 ini juga akan bertambah lagi, akan terus. Dan pemerintah juga mendukung upaya investasi ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang jadi Perpu Cipta Kerja yang mengakomodasi berbagai masalah termasuk kemudahan berusaha dan juga pelayanan penyediaan lahan dan lain sebagainya. Itu saya kira. Di kawasan ekonomi khusus Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate, Wapres memberikan keterangan kepada awak media terkait beberapa isu yang berkembang di tanah air. Saat ditanya awak media terkait adanya wacana penghapusan jabatan gubernur yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan bahwa wacana tersebut saat ini merupakan ranah DPR untuk membahas dan memutuskan kelanjutannya. Wapres juga menekankan bahwa wacana tersebut perlu dikaji oleh para ahli sehingga diperoleh pilihan yang terbaik. Menurut Wapres, berbagai wacana terkait pemilihan gubernur ini sebenarnya sudah lama muncul tetapi timbul tenggelam. Mulai dari wacana gubernur cukup ditunjuk presiden, dipilih DPR, hingga tetap dipilih langsung oleh rakyat seperti yang berlaku saat ini. Tentang wacana tentang penghapusan gubernur itu kan memang sudah lama ya dihapus, ditunjuk istilahnya oleh presiden, gitu. Gubernur itu tidak dipilih, itu kan sudah lama. Nah, kemudian hilang, ya, atau ditunjuk oleh presiden, dipilih oleh DPRD, dipilih langsung, ya kan? Sekarang kan dipilih langsung. Sekarang muncul lagi bahwa tidak perlu dipilih langsung, ditunjuk oleh presiden. Ada juga wacana muncul dipilih oleh DPRD. Saya kira biar saja wacana itu berkembang, nanti ada pembicaraan di DPR. Ya. Jadi kita ikuti saja. Ya. Nanti mana yang terbaik saja. Nanti para ahli akan membicarakan apakah memang lebih baik tidak dipilih atau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Itu saya kira. Bencana gempa bumi di Turki, Wapres menyampaikan Indonesia segera kirim misi bantuan. Kita ketahui bahwa gempa berkekuatan magnitudo 7,8 melanda wilayah Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023. Gempa berkekuatan besar itu diberitakan telah menewaskan ribuan orang dan meratakan bangunan-bangunan di wilayah terdampak gempa. Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa Indonesia akan segera mengirimkan misi bantuan untuk membantu
proses evakuasi dan penanganan korban di lokasi kejadian. Ditegaskan bahwa di dunia ini memang harus saling membantu. Itu sudah menjadi tradisi kemanusiaan dan itu menjadi bagian tanggung jawab masyarakat internasional. Wapres pun mencontohkan bahwa hal yang sama pernah dilakukan juga oleh Turki terhadap Indonesia saat terjadi bencana tsunami di Aceh. Wapres juga berharap Basnas juga mengambil peran untuk membantu Turki. Turki itu kan dulu ketika kita ada tsunami di Aceh, dia juga paling awal ikut membantu. Oleh karena itu tadi juga dengan Presiden kita bicara-bicara dengan ada Pak Menhan Prabowo, kita akan segera mengirim misi bantuan dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita. Jadi itu di dunia ini memang mesti saling membantu. Itu sudah menjadi tradisi kemanusiaan. Dan ya saya harapkan nanti Basnas bisa juga mengambil peran ya untuk itu. Anda masih bersama kami dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang merangkum kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sepekan. Bersama saya, Ragil Lestari. Rabu 8 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan proyek strategis nasional Jembatan Tiung Biru serta lapangan gas MDA dan MBH di Sheraton Hotel, Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan sektor hulu migas masih berperan strategis, baik bagi pendapatan negara maupun sebagai penggerak ekonomi nasional. Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara. Ini menunjukkan peran vital gas bumi, baik dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional maupun dalam kebijakan bauran energi di Indonesia. Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan. Kedepannya, keduanya akan memasok kebutuhan gas yang cukup besar di Pulau Jawa. Pemenuhan kebutuhan gas ini diharapkan akan memacu geliat dunia usaha yang berujung pada kemajuan perekonomian masyarakat di tingkat regional sekaligus nasional. Kedepan keduanya akan memasok kebutuhan gas yang cukup besar di Pulau Jawa. Pemenuhan kebutuhan gas ini diharapkan akan memacu geliat dunia usaha yang berujung pada kemajuan perekonomian masyarakat di tingkat regional sekaligus nasional. Efek bergerak lapangan gas ini akan didorong oleh suplai gas pada PT PLN dan berbagai industri di sekitar Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Saya mengapresiasi keberhasilan pembangunan kedua proyek ini yang mampu meningkatkan pasokan gas nasional sebesar 312 juta standar kaki kubik per hari dan menyumbang penerimaan negara hingga 37,2 triliun selama proyek berjalan. Saya minta agar pengoperasian kedua proyek ini dilakukan secara baik dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, utamakan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kamis 9 Februari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak ke Nusa Tenggara Barat. Adapun agenda utama Wapres pada kunjungan kerja kali ini adalah meresmikan Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas 2023. Program BLK Komunitas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas. Melalui BLK Komunitas, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang mampu terserap oleh dunia usaha dan industri. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus mengembangkan program Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja. Wakil Presiden memberikan beberapa arahan agar BLK Komunitas mampu menyediakan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat terserap di dunia usaha dan industri. Ke depan, perluasan BLK Komunitas agar memperhatikan beberapa hal. Seperti pertama, capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini tidak hanya terus ditingkatkan, tetapi juga akan diikuti baik oleh kuantitas maupun kualitas alumnus BLK Komunitas, sehingga mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik juga luar negeri. Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan akan minta untuk mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrim. Keberadaan BLK Komunitas hendaknya menjadi saluran dalam upaya reskilling dan upskilling sumber daya manusia Indonesia.
utamanya di wilayah yang betul-betul membutuhkan eksistensi BLK, kiranya mampu melahirkan tenaga kerja bermutu yang dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan. Ketiga, agar dipastikan bahwa program-program pelatihan selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Wapres mendengar bahwa hingga tahun 2022 telah dikembangkan program pelatihan vokasi di BLK komunitas menjadi 24 kejuruan. Peristiwa bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika penduduk usia produktif tersebut dapat terserap dengan baik pada pasar kerja. Jika tidak, maka banyaknya jumlah angkatan kerja justru akan berbalik menjadi bencana demografi. Terlebih saat ini kita berada di tatanan dunia yang sangat dinamis, sehingga potensi disrupsi pada semua sektor kehidupan menjadi tak terhindarkan. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala perubahan dan disrupsi yang mengikutinya, salah satunya melalui eksistensi BLK komunitas. Perluasan pendirian BLK komunitas hingga menjangkau ke seluruh pelosok tanah air tentu akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja. Selain untuk menekan angka pengangguran, penguatan dan perluasan pelatihan vokasi melalui BLK komunitas utamanya diharapkan untuk mampu menciptakan pekerja terampil sekaligus berdaya saing. Dalam kesempatan ini, Wapres menjawab berbagai isu terkait di tanah air. Salah satunya adalah kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi lagi. Wapres minta Kementerian Kesehatan investigasi sumber masalahnya. Wapres menegaskan juga bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menyelidiki kasus ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Penyelidikan kasus ini memerlukan waktu dan investigasi mendalam hingga akhirnya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat. Untuk itu, dalam masa penyelidikan ini, Wapres juga meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk proaktif memberikan bantuan moral dan semangat kepada keluarga korban sebagai bentuk empati pemerintah atas apa yang telah terjadi. Demikian catatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.